Soal nomor 9. Seorang pelari mengalami perubahan posisi seperti pada gambar jika satu kotak mewakili 5 meter besar perpindahan yang dialami pelari tersebut. Oke, kalau kayak gitu berarti ini harus kamu bikin vektornya dulu. Perpindahan itu kan berarti dari awal, titik awal menuju titik akhir. Kalau kita tarik itu seperti ini. Nah, untuk menghitung itu gimana caranya? Bikin kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, X-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini kan? 8. Berarti X-nya itu ada 8. Lalu Y-nya berapa? Hitung. 1. Pakai warna yang beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya ada 6. Karena satu kotak mewakili 5, berarti kita kalikan 5 masing-masing. Oke, sebentar. Kita tulis di sini aja. Berarti ini kali 5 meter, yang ini kali 5 meter. Atau biar lebih jelas, biar gak lupa, di sini kakak tulis 8 kotak, ini 6 kotak. Maka dapat 40 sama dapat 30. Nah, untuk mengetahui besar perpindahan, kita cari resultan ya. Rumusnya X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat berapa? 40 kuadrat. Y kuadrat berapa? 30 kuadrat. Berarti dapat 1600 plus 900 sama dengan akar 2500, maka dapat 50 meter. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Selanjutnya, nomor 10. Vektor kecepatan itu 18 meter per sekon. Kemudian membentuk sudut 150 derajat terhadap sumbu X positif. Berarti kalau kita gambarkan gini. Ini terhadap sumbu X positif ya. Berarti ini adalah sudutnya 150 derajat. Lalu ini adalah V-nya. Kemudian besar proyeksi terhadap sumbu Y positif. Oke, kalau sumbu Y kan berarti di sini ya, VY ya. Oke, kita hitung VY sama dengan V jauh dari sudut sin 150. V-nya adalah 18, sin 150. Oke, ingat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini 0, ini 90 derajat, ini 180 derajat. Iya benar. Ini 270 derajat, lalu ini 360 derajat. Satu putaran itu 360 derajat. Nah, sebelum ke sudut, pastikan dulu. Ini kan semuanya positif. Ini cuma sin yang positif. Ini cuma tan yang positif. Dan ini adalah cos yang positif. Kemudian, karena 150 derajat, itu berarti kan dia terletak di sini nih, di kuadran 2. Kita tulis ya, 150 terletak di kuadran 2. Kuadran 2, sinnya positif. Kebetulan di sini sin positif. Kebetulan di sini sin, berarti nanti nilainya positif. Kemudian, kalau kita mau cari sudut yang lebih dari 90 derajat, kalian gunakan 180, kalau tidak 360. Udah, hanya itu aja. Oke, maksudnya gimana Kak? Jadi gini, kan di sini sudutnya 150. Kita cari menggunakan 180 dikurangi 30. Jadi bagian sudut yang ini itu harus antara 0 sampai 90. Karena kan kita hafal tuh sudut istimewa 0 sampai 90. Jadi kita ubahnya seperti ini. Kalau sudah berarti 18 sin, kita ambil sudut yang ini. Tapi
tidak memperhatikan plus minnya. Langsung aja seperti ini. Maka 18 sin 30 itu setengah. Jadi nilainya 9 meter per sekon. Jawabannya A. Selanjutnya, seseorang mendorong troli dengan memberikan gaya F1 itu 60 Newton membentuk sudut 30 derajat nih ya, F1 membentuk sudut terhadap sumbu X itu 30 derajat. Berarti gini ya, 30 derajat ini adalah F1-nya. Gaya gesek lantai terhadap troli F2 sama dengan 5 akar 3. Oke, ini kan troli. Dia kan melajunya ke sana. Nah, arah yang berlawanan arah dari laju trolinya itu adalah gaya gesek. Biasanya disingkat FK, tapi di sini adalah F2. F2 itu 5 akar 3. Karena F2, kita tulis dulu troli jalan ke sini. Trolinya jalan ke kanan. Gaya gesek itu jalannya ke kiri, berlawanan. Jadi nanti kita kasih minus di sini. Kemudian jika gaya berat pada benda dalam troli adalah F3. Benda itu punya massa, dia memiliki gaya berat arahnya ke bawah. Berarti F3 itu adalah 30 Newton. Karena arahnya ke bawah berarti negatif ya. Karena kalau dalam vektor yang sumbu Y ke atas itu positif, tapi kalau yang ke bawah itu negatif. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Yang A, penguraian vektor F1 terhadap sumbu X-Y memiliki besar yang sama. Oke, kita coba dulu. F1X berarti F1. Ini X ya, berarti F1 cos 30. Tandanya positif. Kalau F1Y berarti yang ini. Min F1 sin 30. Kalau dilihat dari sini aja sudah berbeda, tidak mungkin sama. Maka A itu tidak tepat. B, total gaya pada sumbu X memiliki nilai 0. Oke, kita cek dulu. Yang B, total gaya di sumbu X. Total gaya di sumbu X yang pertama ada F1X. Kemudian ada F2. Ya, kita tambahkan dulu aja F2. F2 kan di sumbu X tuh. Nah, tidak ada F3 karena F3 itu dia arahnya ke bawah, jadi khusus di sumbu Y aja. F1X itu tadi F1 cos 30, F2-nya berarti min 5 akar 3. F1 itu nilainya 60, cos 30 itu setengah akar 3, min 5 akar 3. Coret berarti 30 akar 3 min 5 akar 3. Berarti 25 akar 3 Newton, tidak 0. Berarti salah. Yang C, total gaya pada sumbu Y. Oke, yang di sumbu Y, itu kan kita punya F1Y ditambah dengan F3. F1Y berarti F1 yang ini ya jauh dari sudut sin 30 plus F3. F1 60 sin 30 setengah plus F3-nya min 30. Maka ini 30 min 30 hasilnya 0. Berarti tidak tepat. Benar, Pok? Coba ya kita cek dulu ya. Ini F1Y itu kan panahnya ke bawah, berarti dia negatif. Nah, oke, seperti ini. Min 30 berarti min 60.
min 60 Newton. Tapi di sini 60 Newton tok, Kak. Ya, negatif itu menunjukkan arahnya aja. Jadi yang C kemungkinan benar. Kita udah ketemu. Nah, kalau kalian mau menghitung yang D, resultan gaya, resultan. Berarti kan sumbu X dikuadratkan tambah sumbu Y dikuadratkan. Sumbu X-nya 25 akar 3 kuadrat ditambah min 60 kuadrat. Cara ngitungnya gimana? 25 akar 3 kali 25 akar 3. Ini nanti dikalikan, ini dikali 3. Nah, kalau kita cari, nanti sih hasilnya 1875 sama FY-nya itu berarti 60 kali 60 ya, 36. Nah, seperti ini. Maka dapat 5, 7, 14, 5, 4, 7, 5. Oke, kemudian berarti kita hitung ya. Akar dari 5, 4, 7, 5. 5, 4, 7, 5 di akar. Hasilnya 73,99 atau mendekati 74. Atau kita bisa nggak ya? Tadi 5475 coba ya kita bagi sama 625. Itu nggak bisa, kita bagi 25. Nah, atau gini, kita uraikan dulu. 5475 itu bisa 25 kali 219. 219 kita bagi 3. Itu masih bisa. Oke, berarti 25 kali 73 kali 3. Nah, 73 bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 6, bagi 7, bagi 8, bagi 9 nggak bisa. Sudah tidak bisa lagi, berarti ini 25-nya keluar, jadi 5 akar 73 kali 3. Ya udah berarti masih tetap 219, tidak bisa kita perkecil lagi. Jadi hasilnya seperti ini. Maka D dan E tidak cocok. Jadi jawabannya untuk nomor 11 adalah C.